Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kelas 7, khususnya kelas 7 Aisyah dan 7 Hafsah. Dan apa kabar juga kepada teman-teman yang lain yang juga menyaksikan video pembelajaran yang Mr. Febri sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, terkhusus untuk kelas 7 Aisyah dan 7 Hafsah, ini adalah materi kedua dari mata pelajaran fikih. Yang akan Mister sampaikan adalah fadilah salat dan orang yang wajib melaksanakan salat. Setelah di materi pertama Mister sampaikan definisi salat, ya, definisi salat dan keutamaan-keutamaan salat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Pada materi yang kedua ini Mr. Febri menyampaikan tentang fadilah sholat dan orang yang wajib melaksanakan sholat. Teman-teman sekalian, Mr. harapkan teman-teman menyaksikan sampai selesai dan mencatat apa yang penting dari materi yang Mr. sampaikan, agar teman-teman bisa terus memahami materi yang Mr. Febri sampaikan. Teman-teman sekalian, langsung saja Mr. ke pembahasan pertama teman-teman sekalian ya. Pembahasan pertama yaitu adalah tentang fadilah sholat. Apa sih yang dimaksud dengan fadilah? Ya, sebelum Mr. masuk ke poin yang pertama ya. Fadilah adalah keutamaan juga sebenarnya ya, sama seperti keutamaan. Fadilah itu seperti keutamaan, keunggulan, ya, kebaikan. Fadilah, makanya ada yang namanya fadil, ya, sesuatu yang unggul, sesuatu yang utama, ya, seperti itu. Nah, sholat itu memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya, keunggulan yang sangat banyak, yang Allah janjikan dan Rasulnya juga menjanjikan kepada kita semua. Nah, dengan ini mudah-mudahan kita lebih semangat dalam mengerjakan sholat, ya. Sholat di sini maksudnya sebelum Mister sampaikan lebih jauh adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini yang disebut dengan sholat al-khams, ya, sholawatul khams, yaitu sholat 5 waktu. Akan tetapi fadilah atau keutamaan-keutamaan ini juga mencakup untuk sholat sunnah, ya. Tapi teman-teman sekalian, yang pertama dari fadilah sholat adalah sholat, ya, memberi cahaya bagi pelakunya. Jadi barang siapa yang sholat, dia menjaga sholat, maka dia, ya, sholatnya akan menjadi cahaya. Kata Nabi SAW bersabda, sholat adalah cahaya. As-sholatu nurun. Salat adalah cahaya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dia akan menjadi cahaya, penerang. Ya. Tentu yang namanya cahaya akan menerangi, ya kan? Nah, ada lampu maka semua akan terang. Awalnya gelap, tetapi ketika ada sinar maka akan terang. Begitu juga salat. Salat akan datang kepada pelakunya sebagai cahaya. Ya. Cahaya apa? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya dalam hati kita, ya, menerangi hati kita dari, ya, kegelapan, ya, syahwat dan syubhat. Salat. Lalu salat juga teman-teman sekalian menjadi, ya, cahaya dalam wajah kita. Walaupun mungkin wajah kita ini, ya, kulitnya mungkin tidak putih, ya, maka dengan sering kita sholat 5 waktu, maka wajah kita menjadi wajah yang berseri-seri gitu kan. Dan juga kata para ulama, cahaya yang dimaksud adalah cahaya di alam kubur. Kan di alam kubur kan gelap ya teman-teman sekalian. Datang malaikat, ya, akan menanyakan, nah sholat akan datang sebagai cahaya. Cahaya yang dimaksud juga adalah cahaya pada hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat itu gelap. Ya. Di hari kiamat, ya, terkhusus ketika kita melewati sirat, melewati jembatan, melewati titian yang di bawahnya ada neraka jahanam, sirat itu gelap. Ya, siapa yang menyinari? Yang menyinari salah satunya adalah
cahaya. Ya, cahaya dari mana? Cahaya dari sholat. Maka dari itu penting sekali kita menjaga sholat agar kita mendapatkan cahaya baik dalam hati kita, wajah kita, ya, di alam kubur dan di hari kiamat. Nah, di sini ada hadisnya teman-teman sekalian, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, ya, kemudian berkata, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Nah, ini yang dimaksud tadi, ya, cahaya di sini adalah cahaya yang menerangi hari kiamat yang gelap gulita, terkhusus di sirat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama, nah ini, Qarun, Fir'aun, ya, Haman dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang kafir. Ya, teman-teman sekalian, itu fadilah yang pertama, bahwa sholat adalah cahaya. Lalu fadilah yang kedua, ya, atau keutamaan yang Allah janjikan, ya, bagi mereka yang sholat adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang menjijikan, perbuatan yang maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya di sini surat Al-Ankabut ayat 45, surat ke-29, Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semakin kita sering salat, maka iman kita akan terus diperbaharui, teman-teman sekalian, ya kan? Karena kita tidak bisa terbebas dari dosa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak manusia pasti akan mengerjakan dosa, ya kan? Terjerumus dalam dosa. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita sholat, teman-teman sekalian, maka imunitas iman kita terus diperbaharui. Kalau bahasa kitanya, sering minum vitamin. Kalau tubuh kita ya nggak dikasih vitamin, ya, terus banyak kotoran, terus banyak hal-hal yang negatif yang masuk ke tubuh kita, kita bakal sakit. Sering mudah terkena virus. Tapi kalau kita terus memperbaharui imunitas tubuh kita, maka insya Allah kita akan tetap sehat. Begitu juga tubuh kita, teman-teman, atau jiwa kita. Ya, kalau jiwa kita ya tidak mau sholat, sholatnya terlambat terus, maka ya sangat mungkin terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya, maka sholat itu adalah pencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu timbul pertanyaan, ya, kita sudah sholat, ya, tetapi kenapa kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Nah, ini harus dikoreksi lagi sholatnya. Mungkin ketika kita sholat kita tidak khusyuk, ya, yang pertama. Yang kedua, sholatnya tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti di materi selanjutnya misalnya akan menjelaskan tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oke, yang ketiga, ya, teman-teman sekalian, dari fadilah sholat adalah sholat dapat menghapus dosa. Yang tadi Mister sampaikan bahwa kita manusia pasti melakukan dosa, ya mau tidak mau, ya, namanya manusia, ya kan, diciptakan suatu saat pasti melakukan dosa, ya, sengaja atau tidak sengaja. Nah, dosa-dosa itu bisa dihapus dengan sholat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat muttafaq alaih maksudnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, apa pendapat kalian seandainya di depan pintu rumah salah seorang kalian ada sungai, lalu dia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali. Jadi ada orang di depan rumahnya ada sungai, lalu di sungai itu dia mandi 5 kali. Nabi bertanya, apakah masih ada kotoran yang tersisa di badannya? Para sahabat menjawab, kata sahabat, tidak ada kotoran yang tersisa.
Karena dia mandi 5 kali, kita mandi 3 kali ya, 2 kali ya, 3 kali kebanyakan, 2 kali mandi. Insya Allah bersih. Ini 5 kali teman-teman sekalian, pasti bersih kan? Nah, sahabat menjawab, pasti tidak ada kotoran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu, ya. Dengan sebab itu Allah menghapus, ya, dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau kita melakukan sholat, ya, maka dosa kita akan dihapus. Yang sudah terlanjur akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, kita sudah punya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Kita tidak mau menyucikan dosa kita. Nah, itu pertanyaan bagi kita teman-teman sekalian, ya. Nah, ini catatannya, cuma yang harus diperhatikan adalah, ya, dosa yang dapat dihapus oleh sholat adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa itu ada 2, dosa kecil dan dosa besar. Nah, dosa yang dihapus oleh sholat adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, ya, dihapus dengan taubat nasuha, dengan taubat yang benar-benar taubat, bukan hanya sekedar, misalkan bisa kasih contoh dosa besar, salah satunya adalah, ya, membunuh, ya kan? Dia membunuh, ya, ini orang kerjaannya membunuh gitu kan? Dia membunuh orang, ya, lalu dia berpikir kalau saya sholat nanti saya juga dihapus dosanya. Tidak, karena itu dosa besar. Kalau dosa besar harus bertaubat, kecuali dosa kecil. Ya, dosa kecil bisa dihapus dengan taubat. Misalkan kalau dosa kecil kita terlanjur bohong, ya kan? Bohong nih, aduh bohong saya. Kita ngerti bahwa bohong itu dosa kan, tapi udah terlanjur gitu. Nah, ketika kita sholat itu bisa dihapus. Tapi kalau dosa-dosa besar, ya, tidak bisa dihapus dengan sholat, ya. Dihapus dengan taubat. Dengan demikian, ya, walaupun demikian kita jangan terbiasa melakukan dosa, ya teman-teman sekalian. Jangan kita lagi melakukan dosa kita meninggal dunia, ya. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan berdosa, maka kita mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pembahasan pertama sudah kelar, ya. Ya, pembahasan pertama di materi kedua ini yaitu tentang fadilah sholat, yaitu ada 3 tadi yang bisa sampaikan, bahwa sholat itu sebagai cahaya, ya. Yang kedua, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan yang ketiga, sholat itu bisa menghapus dosa, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, masuk ke pembahasan kedua teman-teman, ya, orang yang wajib melaksanakan sholat. Ya, ini orang yang wajib. Siapa sih yang wajib? Nah, melaksanakan sholat wajib teman-teman adalah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi harus dikerjakan. Pilihannya ada 2 wajib ini, dikerjakan atau ditinggalkan. Kalau dikerjakan ganjarannya pahala, kalau ditinggalkan ganjarannya dosa. Oke. Nah, siapa sih orang yang wajib yang melaksanakan sholat itu? Siapa sih yang wajib? Nah, ini ada 3 teman-teman sekalian. Yang pertama adalah muslim, yang kedua berakal, yang ketiga balik. Nih 3 orang ini yang wajib melaksanakan sholat: muslim, berakal, balik. Ya, ada 3. Kita lanjutkan. Apa itu muslim? Nah, ini yang bisa akan jelaskan. Muslim adalah orang Islam. Ya, ketika dia sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Udah, dia jadi orang Islam. Ya, kalau dia sudah bersyahadat, dia sudah jadi orang Islam, dia ngaku sebagai orang Islam, wajib sholat. Kalau dia tidak bersolat, dosa. Ya, misal kalau ada orang agama lain sholat, misalkan orang Kristen dia sholat, gimana misalnya? Sholatnya tidak diterima.
Kenapa orang Kristen kalau sholat nggak diterima, Mister? Karena dia bukan orang Islam. Syaratnya dia harus masuk Islam dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ngaku Islam, kita harus sholat. Kalau kita nggak sholat, maka kita pengakuan doang kan. Sama seperti kita gini. Ditanya, kamu sekolah di mana? Di Arkan. Ya, apa buktinya? Padahal kita nggak sekolah di Arkan gitu, ngaku-ngaku aja. Kita nggak pernah sekolah di situ, nggak pernah daftar di situ, nggak pernah belajar di situ, cuma ngaku-ngaku aja. Nah ini bohong ya. Nah kita kalau orang Islam wajib, kita semua orang Islam wajib sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang berakal. Apa sih yang dimaksud dengan berakal? Ya berakal artinya dia tidak gila, karena orang gila itu nggak wajib sholat, akalnya dicabut kan. Nah, yang kedua dalam keadaan sadar, artinya dia tidak tidur ya. Kalau orang tidur kan teman-teman sekalian ya, orang tidur maka dia tidak wajib sholat. Ketika dia bangun baru wajib, ya kan? Makanya ketika teman-teman sekalian kesiangan sholat subuh, ini jangan dibiasakan sih ya. Kesiangan sholat subuh, bangun 5:30, Mister, ini gimana ya, saya sholat enggak ya? Sholat langsung, ya langsung sholat. Cuma jangan sering diulangi ya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada teman kita yang jam 7 pagi belum sholat subuh. Mister tanya, kamu udah sholat belum? Belum sholat subuh? Belum. Sudah, segera kamu sholat. Emang boleh, Mister? Segera sholat. Ya, dosa kamu kalau nggak sholat. Ya, teman-teman sekalian seperti itu ya. Yang ketiga atau tamyiz ya. Orang yang berakal artinya tamyiz. Dia bisa membedakan antara yang baik dan benar. Intinya dia punya akal. Gitu ya. Intinya dia punya akal. Jadi kalau kita nggak sholat berarti kita nggak berakal ya. Sama seperti orang gila sebenarnya ya. Makanya kita malu kalau nggak sholat. Terdengar suara azan kita pura-pura nggak dengar gitu kan. Kita udah dikasih akal yang sehat tapi nggak mau sholat. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Yang ketiga itu tadi wajib sholat itu adalah orang yang balik. Ya, balik kita sering dengar ya. Balik, istilah balik. Bukan balik ya, kalau balik itu pulang kalau bahasa ini ya. Nah, kalau balik itu artinya adalah orang yang dewasa. Nah, dewasa di sini maksudnya adalah teman-teman sekalian, ya kata para ulama ada 3 tandanya. Yang pertama, ya umurnya 15 tahun, ya. Kalau udah nyampe 15 tahun maka dia sudah baligh, ya. 15 tahun laki-laki maupun perempuan. Misalkan teman-teman sudah usia 15 tahun. Ya udah teman-teman udah balik, teman-teman udah wajib sholat. Kalau tidak sholat teman-teman dosa, ditanggung sendiri ya dosanya. Yang kedua ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi basah, ya mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan yang biasanya terjadi pada usia 9 tahun. Ya ada yang lebih cepat, ada yang lebih dari 9 tahun. Intinya ihtilam, dia mimpi basah ya. Seperti itu. Yang ketiga haid ya, perempuan nih terutama ya. Mister menyinggung haid karena perempuan itu yang haid, laki-laki tidak haid ya. Ketika perempuan sudah haid maka dia wajib sholat. Misalkan dia di usia 9 tahun atau 10 tahun dia haid, maka selesai dia haid dia mandi lalu sholat karena dia sudah wajib sholat. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi orang yang diwajibkan sholat ada 3. Yang pertama dia berakal, ya. Yang kedua baligh. Yang ketiga Islam. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang kedua berakal, dan yang ketiga baligh. Ini adalah orang-orang yang diwajibkan sholat. Dan kita insya Allah sudah semua ya. Kita semuanya sudah insya Allah sudah mencakup semua nih Muslim, ya. Orang Islam gitu kan. Nahnu muslim, ya kan? Nahnu muslimun. Kami orang Islam. Yang kedua berakal, ya kita sehat, nggak gila, ya kan? Yang ketiga balik. Ya mungkin dari teman-teman ada yang sudah balik, sudah haid, sudah ihtilam, ya. Di antara yang lain tanda-tanda balik adalah tumbuh bulu kemaluan, ya. Itu udah balik. Ya intinya, Mister saya belum balik, Mister gimana? Ya tetap belajar sholat. Biar nanti pas usia balik nggak kaget,
tetap ya, ada yang udah balik tapi belum hafal bacaan sholat, malu ya, malu apalagi sekolah di sekolah Islam ya teman-teman sekalian, dihafalin bacaan sholatnya. Insya Allah nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya Mr. Febri akan sampaikan tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi ada dua pembahasan yang bisa sampaikan, yaitu fadilah sholat. Yang kedua adalah orang yang wajib melaksanakan sholat siapa saja. Tadi ada 3 ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillah materi kedua sudah selesai ya. Tugasnya dikerjakan ya. Ikutin instruksinya, jangan sampai salah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.